Malam mendadak berubah mencekam ketika sebuah mobil milik kepala desa Hoho menjadi sasaran serangan brutal. Tanpa peringatan, sebuah bom Molotov dilemparkan oleh orang tak dikenal, langsung memicu kobaran api yang terus melahap bagian kendaraan. Peristiwa ini bukan sekadar insiden biasa. Aksi tersebut terjadi secara terang-terangan, di lingkungan permukiman, dengan risiko besar terhadap keselamatan warga. Serangan ini langsung memunculkan kekhawatiran luas, apakah ini bentuk teror yang disengaja untuk mengintimidasi, atau ada konflik besar yang selama ini tersembunyi. Reaksi keras pun datang dengan cepat. KDM secara tegas menolak segala bentuk penyelesaian damai dan menuntut pelaku segera ditangkap. Pernyataan itu memperjelas bahwa kasus ini tidak akan dianggap sepele. Tekanan terhadap aparat penegak hukum pun mulai menguat, seiring tuntutan publik yang menginginkan kejelasan. Kini, satu pertanyaan besar menggantung di tengah masyarakat, siapa pelaku di balik serangan nekat ini, dan apa motif sebenarnya. Di saat api berhasil dipadamkan, ketegangan justru semakin membesar. Kasus ini baru saja dimulai, dan dampaknya dipastikan tidak akan sederhana. Detik-detik kejadian mulai terungkap dari keterangan warga yang berada di lokasi. Malam itu awalnya berjalan normal, hingga tiba-tiba sebuah kendaraan melintas dengan gerak mencurigakan. Tak lama berselang, pelaku langsung melemparkan botol berisi bahan bakar yang telah disulut api ke arah mobil milik Kades Hoho, lalu melarikan diri dalam hitungan detik. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dalam kondisi panik, upaya penyelamatan dilakukan tanpa menunggu bantuan datang. Beberapa saksi mengaku sempat melihat ciri-ciri pelaku, namun situasi gelap dan cepatnya kejadian membuat identifikasi belum bisa dipastikan. Ada yang menduga pelaku sudah mengincar target sejak awal, melihat cara serangan dilakukan dengan cepat dan terarah. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa aksi tersebut bukan tindakan spontan. Sementara itu, setelah api berhasil dikendalikan, ketegangan belum juga mereda. Warga masih diliputi rasa takut dan waspada, khawatir pelaku bisa kembali beraksi. Di tengah situasi yang belum sepenuhnya aman, tekanan untuk segera mengungkap pelaku semakin kuat, karena kini, rasa cemas telah menyebar ke seluruh lingkungan. Pasca kejadian, kondisi di lokasi langsung berubah menjadi area penyelidikan. Aparat kepolisian datang dan memasang garis pengaman di sekitar titik terbakarnya kendaraan. Sisa-sisa pecahan botol dan bekas bahan bakar diamankan sebagai barang bukti. Petugas juga mulai mengumpulkan keterangan dari warga yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Mobil milik Kades Hoho terlihat mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian depan yang menjadi titik utama kobaran api. Bau hangus masih menyengat di udara, sementara beberapa bagian kendaraan tampak meleleh akibat panas tinggi. Meski tidak ada korban jiwa, dampak psikologis terhadap keluarga dan warga sekitar terasa nyata. Di sisi lain, aparat mulai menelusuri kemungkinan rekaman dari kamera pengawas di sekitar lokasi. Setiap sudut yang memungkinkan menjadi jalur masuk dan keluar pelaku kini diperiksa secara detail. Langkah ini dianggap penting untuk mengidentifikasi pergerakan pelaku sebelum dan setelah melakukan aksinya. Situasi yang belum sepenuhnya kondusif membuat warga memilih tetap waspada. Aktivitas malam hari mulai berkurang, dan rasa aman yang biasanya dirasakan kini berubah menjadi kekhawatiran. Dalam kondisi seperti ini, harapan masyarakat hanya satu, agar pelaku segera ditemukan sebelum ketegangan semakin meluas. Di tengah situasi yang masih tegang, Kades Hoho akhirnya angkat bicara. Dengan nada serius, ia mengungkapkan keterkejutannya atas serangan yang terjadi begitu tiba-tiba. Ia menegaskan bahwa selama ini dirinya berusaha menjalankan tugas secara terbuka dan tidak menyangka akan menjadi target aksi kekerasan seperti ini. Menurutnya, kejadian ini bukan hanya serangan terhadap dirinya secara pribadi, tetapi juga ancaman terhadap keamanan dan ketertiban desa. Ia menilai aksi tersebut berpotensi menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, dan jika tidak segera ditangani, bisa memicu keresahan yang lebih luas. Pernyataan ini langsung mendapat perhatian dari warga yang merasa kejadian ini sudah melampaui batas. Kades Hoho juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan tegas dalam mengungkap pelaku. Ia menolak segala bentuk spekulasi liar yang bisa memperkeruh suasana, namun tetap mendorong agar proses hukum berjalan transparan. Baginya, kejelasan kasus ini menjadi kunci untuk mengembalikan rasa aman di lingkungan desa. Di sisi lain, warga mulai menunjukkan solidaritas terhadap Kades Hoho. Dukungan moral terus berdatangan, baik secara langsung maupun melalui pesan di media sosial. Namun di balik itu,
Satu hal yang masih menggantung adalah pertanyaan besar yang belum terjawab, siapa sebenarnya yang tega melakukan aksi nekat ini, dan apa tujuan sebenarnya. Ketegangan yang belum mereda akhirnya memicu reaksi keras dari KDM. Dalam pernyataannya, KDM secara tegas menolak segala bentuk penyelesaian damai terhadap kasus ini. Ia menilai aksi pelemparan bom Molotov tersebut sudah masuk kategori serius dan tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun. KDM menegaskan bahwa pelaku harus segera ditangkap dan diproses secara hukum tanpa kompromi. Baginya, jika tindakan seperti ini dibiarkan atau diselesaikan secara damai, maka akan menjadi presiden buruk yang bisa memicu aksi serupa di kemudian hari. Pernyataan tegas ini langsung menarik perhatian publik dan memperkuat tekanan terhadap aparat penegak hukum. Lebih jauh, KDM juga mengajak masyarakat untuk tidak takut dan tetap bersatu dalam mengawal kasus ini. Ia meminta siapapun yang memiliki informasi untuk segera melapor kepada pihak berwenang. Sikap ini dinilai sebagai bentuk dorongan agar proses pengungkapan berjalan lebih cepat dan transparan. Di tengah meningkatnya perhatian publik, pernyataan KDM justru semakin memanaskan situasi. Kasus ini kini tidak hanya menjadi persoalan lokal, tetapi mulai menjadi sorotan yang lebih luas. Pertanyaannya kini semakin tajam, apakah aparat mampu bergerak cepat sebelum tekanan publik berubah menjadi kemarahan yang lebih besar? Di tengah tekanan publik yang terus meningkat, berbagai dugaan motif mulai bermunculan. Sejumlah pihak menilai, aksi ini tidak terjadi secara kebetulan. Cara pelaku bertindak yang cepat dan terarah memunculkan kecurigaan bahwa serangan tersebut telah direncanakan dengan matang, bukan sekadar aksi spontan. Salah satu dugaan yang menguat adalah kemungkinan adanya konflik yang melatar belakangi kejadian ini. Baik itu terkait persoalan pribadi, sosial, maupun dinamika kepentingan di tingkat lokal. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang memastikan motif sebenarnya di balik serangan tersebut. Aparat kepolisian pun mengingatkan masyarakat untuk tidak berspekulasi secara berlebihan. Informasi yang tidak terverifikasi dikhawatirkan justru memperkeruh suasana dan mengganggu proses penyelidikan. Fokus utama saat ini adalah mengumpulkan bukti dan memastikan setiap langkah berjalan sesuai prosedur hukum. Meski begitu, rasa penasaran publik tidak bisa dibendung. Warga terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan cermat, menunggu jawaban yang pasti. Di balik semua dugaan yang beredar, satu hal menjadi jelas, kasus ini menyimpan sesuatu yang lebih dalam, dan jawabannya kini sangat dinantikan. Seiring berjalannya waktu, kasus ini mulai memicu gelombang reaksi yang lebih luas di tengah masyarakat. Di media sosial, berbagai unggahan terkait insiden ini terus bermunculan. Tagar, "Bantu Kades Hoho," dengan cepat menyebar, menjadi simbol kemarahan sekaligus solidaritas publik terhadap aksi teror yang dinilai sudah melewati batas. Warganet secara terbuka mengecam tindakan pelaku dan mendesak aparat untuk segera mengungkap identitasnya. Banyak yang menilai, jika kasus ini tidak ditangani dengan cepat dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap keamanan lingkungan bisa semakin menurun. Dukungan moral pun terus mengalir, memperlihatkan bahwa perhatian publik terhadap kasus ini semakin besar. Di sisi lain, tokoh masyarakat dan beberapa pihak terkait mulai angkat suara. Mereka mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif, meski emosi publik sedang memuncak. Ajakan untuk tidak terprovokasi dan tetap mempercayakan proses hukum menjadi pesan yang terus digaungkan. Namun di balik gelombang dukungan tersebut, tekanan terhadap aparat semakin terasa. Publik kini tidak hanya menunggu, tetapi juga mengawasi. Kasus ini telah berkembang menjadi sorotan luas, dan jika tidak segera menemukan titik terang, bukan tidak mungkin situasi akan semakin memanas. Seiring berjalannya waktu, kasus ini mulai memicu gelombang reaksi yang lebih luas di tengah masyarakat. Di media sosial, berbagai unggahan terkait insiden ini terus bermunculan. Tagar, "Bantu Kades Hoho," dengan cepat menyebar, menjadi simbol kemarahan sekaligus solidaritas publik terhadap aksi teror yang dinilai sudah melewati batas. Warganet secara terbuka mengecam tindakan pelaku dan mendesak aparat untuk segera mengungkap identitasnya. Banyak yang menilai, jika kasus ini tidak ditangani dengan cepat dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap keamanan lingkungan bisa semakin menurun. Dukungan moral pun terus mengalir, memperlihatkan bahwa perhatian publik terhadap kasus ini semakin besar. Di sisi lain, tokoh masyarakat dan beberapa pihak terkait mulai angkat suara. Mereka mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif, meski emosi publik sedang memuncak.
Ajakan untuk tidak terprovokasi dan tetap mempercayakan proses hukum menjadi pesan yang terus digaungkan. Namun di balik gelombang dukungan tersebut, tekanan terhadap aparat semakin terasa. Publik kini tidak hanya menunggu, tetapi juga mengawasi. Kasus ini telah berkembang menjadi sorotan luas, dan jika tidak segera menemukan titik terang, bukan tidak mungkin situasi akan semakin memanas. Kasus ini kini memasuki fase krusial. Aparat kepolisian terus memperdalam penyelidikan dengan menelusuri jejak pelaku dari berbagai petunjuk yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan rekaman CCTV, analisis barang bukti, hingga pendalaman keterangan saksi dilakukan secara intensif untuk mempersempit ruang gerak pelaku yang masih bebas. Di lapangan, kehadiran aparat juga mulai diperkuat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Patroli ditingkatkan, terutama pada malam hari, guna memberikan rasa aman bagi warga yang masih diliputi kekhawatiran. Langkah ini menjadi penting agar tidak muncul aksi susulan yang dapat memperkeruh keadaan. Meski begitu, hingga saat ini identitas pelaku masih menjadi misteri. Hal ini membuat publik semakin gelisah, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap aparat agar segera memberikan hasil nyata. Setiap perkembangan kecil dalam penyelidikan kini menjadi perhatian besar, menandakan betapa seriusnya masyarakat mengikuti kasus ini. Di tengah upaya yang terus berjalan, satu hal menjadi penentu, waktu. Semakin lama pelaku belum terungkap, semakin besar pula potensi ketegangan yang berkembang. Kini semua mata tertuju pada aparat penegak hukum, mampukah mereka mengungkap pelaku sebelum situasi benar-benar keluar dari kendali.